Bro. Eh, Lihat nih bro. Wih di komen ah. Komen. Mantap ya bro. Yoi. Menciptakan generasi etis dan beradab di era digital. Hampir seluruh kegiatan manusia berkaitan dengan teknologi. Teknologi memudahkan manusia untuk mengerjakan kegiatan dan berkomunikasi secara jarak jauh. Prasarana yang digunakan untuk berkomunikasi secara jarak jauh disebut dengan media sosial. Sekarang ini, sulit untuk kita menemukan orang yang tidak menggunakan media sosial, terlebih pada saat pandemi. Media sosial sangat menunjang kegiatan manusia secara jarak jauh. Media sosial yang paling banyak digunakan seperti YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Line, Snapchat, dan lain-lain. Akan tetapi, media sosial bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif. Masyarakat Indonesia yang seharusnya menjunjung nilai-nilai budaya Indonesia yang sudah dikenal dunia seperti kerama tamahan dan kesopanannya kini seperti terlupakan dan terabaikan ketika berselancar di dunia maya atau media sosial. Ketika mengunjungi platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter maupun layanan video berbagi seperti YouTube, kita dengan mudah menjumpai konten-konten sensitif seperti konten dengan tema politik, suku, agama maupun ras. Dan bila kita merujuk pada kolom komentar, tentu kita akan menjumpai banyak sekali komentar-komentar yang tidak mengindahkan lagi norma-norma kesopanan yang ada di masyarakat Indonesia. Kejahatan yang sering terjadi di dunia maya seperti penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, diskriminasi, misogini, cyberbullying, trolling, atau tindakan sengaja untuk memancing kemarahan, microaggression, atau tindakan pelecehan terhadap kelompok marginal atau kelompok etnis atau agama tertentu, perempuan, kelompok LGBT, hingga penipuan, doxing, atau mengumpulkan data pribadi untuk disebarluaskan di dunia maya hingga mengganggu atau merusak reputasi seseorang hingga tindakan radikal dan teror, serta pornografi. Dampak negatif dari media sosial, maka akan saya ambil yaitu cyberbullying. Cyberbullying dapat membuat seseorang yang tadinya percaya diri dan dapat bergaul dengan orang lain menjadi tidak percaya diri karena ada perasaan takut jika mereka bergaul dengan orang lain dapat menyebabkan mereka terkena cyberbullying. Lalu merasa dikucilkan karena korban cyberbullying merasa tidak ada yang mau bergaul dengannya. Sehingga hal itu dapat menyebabkan mereka merasa dikucilkan, tidak ada teman, dan menyebabkan kesepian yang berlebihan, lalu terganggunya kesehatan fisik dan mental. Apabila korban cyberbullying terus mendapat bulian seperti itu, korban pasti tidak ada semangat, sehingga kesehatan fisik maupun mentalnya dapat terganggu. Kesehatan fisik dan mental ini sangat berhubungan, sehingga apabila satu terkena, maka kesehatan keduanya akan terganggu. Lalu yang terakhir, cyberbullying dapat menyebabkan depresi yang berujung kematian. Etika dalam bersosial media itu adalah yang pertama menggunakan bahasa yang baik dan menghindari kesalahpahaman, dan yang kedua itu kita harus menghindari sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Dan yang ketiga itu adalah kita harus cross check kebenaran berita. Jadi kita tidak bisa asal komen-komen postingan orang, kita harus lihat dulu apakah berita itu benar atau tidak. Dan yang keempat adalah kita harus menghargai hasil karya orang lain. Dan yang terakhir adalah jangan terlalu mengumbar informasi pribadi karena takut disalahgunakan sama pihak-pihak yang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ada 4 pasal yang mengatur tentang kejahatan dalam bermedia sosial, yaitu pasal 27 sampai dengan pasal 30 dengan ancaman pidana maksimal 1 tahun penjara dan denda maksimal 250 juta.